Sallallahu. Dapat saya rasa roti john Hah? roti john. Setelah habis, what is your feeling? Syukur lah. Boleh jawab semua dengan baik. Boleh lah juga, alhamdulillah. Okay. Syukur alhamdulillah. Apa perasaan setelah habis? Happy kah, sedih kah? Happy, sangat happy dan sangat lega. Walaupun exam tadi tidak keluar yang kami jangka. Ah, Ya. Tapi dapat. Alhamdulillah masih dapat jawab. alhamdulillah. Semoga berjaya ya. Setelah habis. I'm so happy because saya habis SPM sudah dan 11 paper dan saya sedih. Saya akan tinggal sama kawan-kawan saya di sini. I miss you too, sir. Ya. Goodbye. Pray for me. Ya. Bye, sir. Jadi harapan Doakan saya semoga saya dapat. Saya tidak dapat. Saya tidak tahu lah. Saya mau 9F dan doakan saya lulus admit. insyaallah. Bye, sir. Semoga berjaya. Amin. Bye, sir. Bye. Yes, we love you. You're very good teacher. Bersama kita adalah Awang Daniel, Ya. wakil daripada kelas 5 Koim. 5 koin. Okey, jadi sekarang ni habis sudah paper, mau pulang sudah, tapi nak tangkap sekejap ni mau interview. Jadi apa perasaan selepas habis SPM? Perasaan saya pas habis SPM nih dia gembira campur sedih sedikit lah sebab Okey. banyak soal kenangan dalam sekolah nih, banyak soal yang berlaku manis pahit dia. Itu yang last paper tadi gembira lah, tapi yang lepas beda tuh ada sedikit lah keluar dari mata sebab sedih. Kenapa kamu sedih? Sebab tidak gimana tuh? Tidak rasa Sedihnya maksudnya dengan kawan-kawan lah. ya, sedih dengan kawan-kawan dan guru-guru yang so pernah ajar sama saya, sama rekan-rekan lain gitu. Okey. So tidak rasa memori, tidak rasa memori yang sama kalau di tempat lain nanti gitu. Okey, harapan untuk apa ni? Okey, mungkin pesanan kepada junior-junior, adik-adik yang akan duduk SPM tahun depan, SPM 2026. Pesan saya kepada junior-junior yang tahun depan akan menduduki SPM, saya mau cakap belajarlah bagus-bagus dari tingkatan 4 nih, tidak pun dari tingkatan 1 lah, belajar bagus. Sebab ada setengah orang nih dia menyesal sebab tidak study dari awal dulu. Ini pesanan saya dari sini, belajarlah bagus-bagus untuk kasih bangga ibu bapak supaya dapat menyambung pelajaran yang lebih tinggi di masa akan datang. Jadi saya. Okey, jadi harapan kepada kawan-kawan satu batch. Harapan kepada kawan-kawan saya satu batch, Ya. semoga kita semua maju jaya, berjaya di dunia dan akhirat dan dapat membanggakan kedua ibu bapak kita. Lepas itu semoga nanti ada rezeki kita jumpa di titik pertemuan kita yang lebih baik gitu. Amboi. Itu dia kata-kata Kata-kata dari saya lah. Semoga berjumpa di titik pertemuan Yang- yang lebih baik. Ya. Boleh pinjam ni kan? Boleh sah. Okey, jadi kita mendoakan agar siapa? Awang Daniel berjaya dunia akhirat. Amin. Bukan saja cemerlang dalam SPM insya-Allah. Amin sah. Okey, jadi all the best. Ya. Okay, bye. Thank you sah. Bersama dengan kita adalah Ain Shazlin. Baru saja habis kertas SPM. Jadi ada beberapa soalan yang ingin ditanya. Okey, soalan pertama. Apa perasaan anda selepas habis SPM? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya malu sebab saya tak pernah masuk inilah video. Tapi berdasarkan pertanyaan tadi, first of all, saya berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab lama betul kami mengalami peperiksaan, menghadapi peperiksaan. Dan saya Satu bulan, rasa, bersama 1 bulan kan? ya 1 bulan. Tapi
dia punya singkatnya tuh sekejap aja habis. Kemarin SPM habis sudah hari ini. Tidak jangka lah dia punya tempo tuh. Lepas tuh saya juga bahasa selepas SPM ni saya adalah tujuan sudah. Dan selama ni saya belajar, saya ingin berjaya. Tapi di sebalik tujuannya tuh saya tahu sudah apa matlamat yang jelas, apa niat saya. Yaitu saya ingin berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kita belajar bukan semata-mata untuk untuk mendapat cemerlang, tapi dia dia membina kita punya karakter dan juga pendidikan kita. Artinya tidak juga lah, tidak tujuan teruskan menimba ilmu walaupun habis SPM kan. Ya, teruskan menimba ilmu dan kita mesti berusaha dan ada semangat untuk mendapatkan ilmu sebab ilmu itu wajib bagi semua umat muslim. Okey, soalan yang seterusnya mungkin sharing sedikit dengan cikgu. Apa tips Ain Shazlin belajar, tips yang cara kamu belajar sendiri. Mungkin adik-adik di luar sana mau dengar juga nih. Kalau masa saya belajar, saya pun tidak tahu apa tips dia. Tapi kebanyakan saya tengok dari video dan saya juga amalkan. Yang pertama yaitu menjaga hubungan dengan Allah. Jadi pertama, jagalah hubungan dengan Allah sebab insya Allah kalau kita jaga solat, Allah jaga semua urusan kita. Dan kedua, jaga hubungan dengan guru. Sebab reda ilmu tu terletak dekat reda guru. Kalau guru tidak reda, sampai bila-bila kita tidak akan dapat ilmu. Maksudnya berkat ilmu itulah kan. Tidak, itu berkat ilmu dia. Lepas tu yang ketiga, kasih buat jadual untuk belajar lah. Kalau tidak jadwal, kamu tidak tahu apa yang kamu mau belajar, apa-apa itulah. Tapi yang penting kamu ada jadwal lah maksudnya. Ada. Tapi jadwal tu kamu mesti itulah Isnin sampai Ahad. Kalau kamu tidak tahu, kamu bertengok YouTube lah macam mana mau susun jadwal. Lepas tu kalau kamu mau belajar, kamu mesti ikut subjek yang kamu lemah. Macam contoh, saya lemah bagian admit, ada bab-bab dia tertentu. Jadi kau belajarlah satu bab sampai kau mahir, baru kau pindah kepada bab yang lain. Supaya kau sei semua itu ilmu dan insya Allah dalam exam nanti dapat jawab dengan izin Allah. Dan seterusnya apa lagi ya? Harapan. Harapan. Harapan kepada Jun ya. Pesanan dan harapan kepada Jun yang akan menduduki SPM tahun depan. Jadi kepada semua junior batch 09, memandangkan kamu lihatlah sikap-sikap kami. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi ambillah yang baik itu untuk kamu terapkan dalam kamu punya pendidikan untuk mencari ilmu dan terutamanya untuk SPM. Selain itu, saya juga ingin memberi nasihat kepada batch 09. Aspira, jagalah ikhtilat kamu sebab zaman ni sangat akhir zaman. Jadi itulah tanda-tanda kiamat. Kebanyakan orang tidak menjaga ikhtilat. Sedangkan ikhtilat itu juga berkat daripada Allah untuk kita dapat ilmu. Betul. Mungkin kan faham. Lepas tu saya juga mau menasihat. Apa lagi nasihat. Okey, mungkin kepada batch sendiri, mungkin harapan pada SPM tahun ini. Pesanan kepada batch saya sendiri. Lepas ni kan kita habis sudah SPM. Mungkin kamu ada banyak waktu untuk mengisi masa lapang. Tapi isikanlah masa lapang itu dengan aktiviti berfaedah, bukan perkara yang lagu. Seperti dalam PQS ada kan nikmat masa lapang dan sihat. Jadi kita mesti amalkan. Sudah kita berilmu, kita amalkan. Sebab sekarang ni ramai orang yang berilmu, tetapi hanya sedikit daripadanya yang mengamalkan ilmu. Dan saya berharap nanti lepas masa kami ambil SPM result, saya harap semua batch saya pergi dekat sini Dewan untuk mengambil keputusan SPM.
mungkin ada yang sedikit malu sebab mungkin ujian keputusan dia tidak seberapa bagus, tapi Ya, datanglah. datanglah ke sini. Apapun keputusan datanglah. Ya, datang. Ya, Sebab meraihkan bersamalah kan. merayakan bersama kawan dan juga guru kita yang tersayang. Oke, terima kasih banyak-banyak kepada Ain Syazlin atas ucapan sebelum tadi, perkongsian yang cukup baik, dan cikgu doakan Ain Syazlin akan mencapai cita-cita, dapat keputusan yang cemerlang, begitu juga berjaya di dunia dan akhirat. Amin, insya-Allah. Insyaallah. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Ya, Assalamualaikum Hafi. Jadi kita baru saja selesai kertas bahasa Arab, kertas terakhir hari ini. Jadi kita ingin bertanya kepada Hafi lah, apa perasaan setelah habis ni? Waalaikumsalam. Macam biasalah, orang baru bebas dari satu ujian ni, periksaan SPM ni. Periksaan SPM ni yang pertama kalinya saya rasa betul-betul garam jiwa saya. Jadi perasaan saya gembira lah dapat mendapatkan salah satu periksaan yang besar dalam hidup saya. Jadi, harapan saya lah, harapan saya untuk para junior tercinta saya dari Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. Pesanan saya ialah belajarlah kamu bagus-bagus, manfaatkan masa yang ada. Jangan kamu anggap kita di sekolah ni itu untuk selama-lamanya. Kita di sekolah ni sementara aja. Kita sama-sama sementara. Tawa gembira tu, pahit manis tu semua sementara. Jadi Buat yang terbaik lah kan. buat yang terbaik untuk exam tahun depan. Tahun depan kamu belajarlah bos bagus. Janganlah kurangkanlah main-main tu. Kurangkanlah main-main. Buat ulang kaji, manfaatkan masa yang ada. Manfaat pula. Masa 1 tahun yang kena bagi ni sebelum kamu jawab exam tu sudah cukup lagi. Cukup. Jadi Artinya dari awal tahun kena struggle, bukan awal tahun, last minute lah. jangan dekat-dekat bulan 11, bulan 10 baru kamu mau. Baru ada kesedaran. Baru ada kesadaran. Jadi kita mau tuh kesadaran tuh awal. Kalau dalam diri kita. Jadi, Kalau boleh sekarang inilah. ya kalau beli sekarang lah time cuti lah, sedar lah. Manfaatkanlah cuti kamu 3 minggu tu. Betul. Manfaat Itu adalah satu ya. bagus. Fokuslah sejik teraskan BM sejarah, BI Math tu fokuslah. Oke, harapan untuk batch kamu tahun ini? Harapan untuk batch saya pula tahun ni. Okey, batch 08 ya. Saya harap kita dapatlah buat satu pencapaian yang terbaik untuk sekolah ni. Mungkin kita boleh buat pecahkan rekod pada tahun ni. InsyaAllah lah, semua tu dengan izin Allah juga. Dan segala usaha kita selama ni, tawakal kita serahkan kepada Allah SWT. Amin. Jadi selepas kita sudah tamatkan SPM ni, saya harap kita kekalkanlah amalan-amalan ibadat kita yang sudah kita buat di sekolah ni. Solat berjemaah, Semua yang sudah dipelajari. semua yang kita pelajari sekolah ini kan, jangan kita lupa, kita amalkan dalam hidup kita dan kita turut mengajak orang ke arah kebaikan. Jadi Iya. itu jelas saya yang pesanan untuk Kawan-kawan. kawan-kawan saya dan juga junior-junior saya. Saya tidak mau tahu macam apa lagi. Oke, terima kasih Hafi. Oke, kita juga mendoakan Hafi agar dapat keputusan yang cemerlang, begitu juga dapat membanggakan bukan saja diri sendiri, sekolah, tapi kepada ibu bapa, keluarga. Oke. Assalamualaikum. Dengan kita bersama kita adalah Hafizul. Kita mau tanya dulu pendapat dia. Oke, apa perasaan selepas habis SPM? Pesan dia macam feel lah seronok sebab dia tidak bebas, dia tidak ada perlu apa-apa lah yang mau belajar lah, tapi sayang dia lah, dia banyak kenangan yang tidak boleh lagi diulang lah kata orang. Oke, maksudnya ada rasa happy, ada rasa sedih. Yang sedih itu apa dia? Kalau Sedih dia tuh kenangan sama rakan-rakan, terutama lagi dia asrama kan, dia tidur sama-sama, bukanlah sama-sama dia memang satu dom tu lah, satu dom lah, satu bumbung lah. ya, makan sama-sama, sholat sama-sama, semua tuh. Jadi sudah sedih lah kan, nanti kalau balik rumah satu orang. Ya paham. Jadi rasa kalau yang happy dia tuh ada tuh bebas daripada apa bilang orang, daripada Tepuk otak lah. ya gitu. Gitu. Jadi saya punya harapan lah untuk saya sendiri. Saya harap
dorang terus kekal maju, konsisten, dan yang lebih penting ibadat dorang lah yang dorang harap tidak lupa lah. Sebab sayang pula lama sudah ini 5 tahun, kita kan dorang tinggal begitu saja. Iya, betul. Oke, itu saja daripada saya. Terima kasih Hafizul, semoga berjaya dalam SPM 2025. Amin. Dengan kita ada Izan, pelajar daripada Lima Qayyim. Jadi kita mau tanya pendapat, apa perasaan anda setelah habis SPM? Kalau pendapat saya, saya merasa lega lah, sudah tidak ada banyak pikir-pikir lagi, saya tidak payah stres lah, habis sudah SPM kan, baik pendapat saya. Lepas itu sudah tidak lagi apa mau dipikir. Itu ya. Apa planning selepas SPM ni? Oh, planning Allah. Macam mana jadi Sementara menunggu keputusan? sebentar aku menunggu bekerja sama mama saya lah dengan kafe. Oh, ada kerja di kampung lah. Ya, ada kerja. Okey. Bolehlah cari sambil ada kerja sambilan ni. Ya, jadi pengalaman lah kan masa ni. Daripada buang waktu mungkin isi masa lapang. Si masa depan. Kita juga ingin ingatkan semua pelajar yang sudah habis SPM, jangan buang masa, ambillah aktiviti-aktiviti, buatlah aktiviti yang mendatangkan faedah, yang mendatangkan, contohnya ambil apa? Macam apa kerja. buat apa yang bermanfaat. Kerja sambilan kah kan? Ya, kerja sambilan. Right, terima kasih. Semoga berjaya. Okay, thank you sir. SPM 2025. With us today is Hadib Dawami. Jadi kita mau tanya apa perasaan Hadib Dawami selepas habis paper SPM yang terakhir. Jadi perasaan saya lepas habis exam periksa SPM terakhir yaitu bahasa Arab, saya rasa sangat gembira lah. Sebab tadi soalan pun tidak jauh berapa susah. Semua yang saya belajar ada masuk. Berkat daripada hasil usaha kami semua, puluhan habis semua kita soalan, dapatlah kami jawab semua. Itu ya kunci utamanya. Buat soalan terhabis baik, tinggal keluarkan saja di daun periksaan nanti. Itu tipsnya lah. Soalan ekstra pula. Apa tips Hadib Dawami untuk belajar tips belajar lah yang biasa dibuat? Bagi saya kalau tips belajar tuh untuk saya sendirilah, saya rasa yang paling penting tuh adalah niat kita dulu untuk belajar tuh. So dengan niat yang betul lahirlah sifat ikhlas untuk belajar. So kalau kita tidak ikhlaskan, apa ilmu yang kita belajar tuh akan susah untuk masuk. Yang kedua adalah dari segi pengurusan masalah. Pengurusan masalah itu betul-betul penting sebab tidak kira di mana-mana pun kita boleh belajar sebenarnya. Mungkin tempo periksaan pula. Time perhimpunan, time kita santai-santai, duduk-duduk, tengok pemandangan, kita boleh baca-baca, sambil baca juga. Maksudnya kena ada budaya bawa buku kemana-mana, atau buku apa nota pocket. Nota pocket betul. Ya. Okey. Amalan Hadib ya, mungkin dari segi Islamik apa yang amalan kerohanian yang Hadib buat? Kalau dari segi amalan tuh yang paling penting sana banyakkan berdoa lah. Tapi walaupun kita banyakkan berdoa kan, usaha tuh perlu seiring dengan doa tuh. Sebab kalau doa saja itu omong kosong, sia-sia saja. Usaha tanpa doa itu doa tanpa usaha itu sia-sia. Jadi kita perlu berusaha juga seiring dengan doa kita. Betul. Okay, so if you are given two things you would like to repeat before SPM, what would they be? Apa dua benda tu? Well, the first thing that I want to repeat before I end my SPM is actually I want to repeat that I should urus masa. Urus masa. Okay. Urus masa dengan baik. Sebab kadang-kadang saya sendiri pun tidak terfokus subjek-subjek yang saya lemah. Kadang-kadang saya belajar yang saya suka saja. Jadi perlu seiring lah, perlu seimbang antara semua tu. Pastikan subjek kita lemah tu kita bagi perhatian lebih juga. Lepas tu, second things that I want to repeat is the time with my friends. Because I think since I terlalu belajar kan, Faham. I think the main thing for us when we are living in the hostel is actually our precious time and quality time with our friends. Sebab kalau kita belajar saja, kita perlu meluangkan masa juga dengan untuk hilangkan stres tu ya. Ya, sebab dengan kawan-kawan tu lah kita boleh ketawa-ketawa. Bukan sekadar belajar 24 jam. Itu macam ya. Nasihat sudah tu. Perlu rilis juga stres tu dengan bermain dengan kawan-kawan. Ya, perlu urus masa yang baik. Maksudnya selain daripada mengurus masa belajar, kena urus masa untuk channel your stress with friends lah. Maksudnya
it also means that your friends are your stress reliever in a way, Yes. kan? Maksudnya kawan-kawan tu sebenarnya adalah apa itu, cara untuk kita menghilangkan stres dengan bergaul dengan secara sihat lah maksudnya kan. Okay, jadi there's two things that you would like to repeat. Okay, so this is coming from Hadib. So yang sebenarnya dia ni untuk trial SPM sudah mencapai 10A kan. Jadi that is coming from Hadib. Bukannya kita kata bermain sepanjang masa, tidak. You belajar sungguh-sungguh. At the same time, you have to channel your stress to something positive. Begitulah. Tapi bukan maksudnya bermain saja. Ya. Dia kena seimbang lah. Belajar dan bermain, kan? Apabila ada belajar, maksudnya ada stres, kena kasih. Tidak boleh kata stres, dia kena pandai balance out lah, kan? Okay, and then your harap apa ni? Your advice to the juniors lah. Advice to the juniors. Well, I think my advice for the juniors is I really want them to buat yang terbaik lah untuk hidup orang. Jangan sia-siakan masa yang ada tuh dan bazirkan masa yang ada lah. Sebab selagi mana kamu belum masuk dewan pemeriksaan nih, selagi itu kamu masih ada masa untuk teruskan berusaha. Dan saya harap untuk junior-junior juga, dorang tidak ikut perangai yang negatif lah daripada senior-senior dorang. Sebab jangan buat perkara yang kita akan menyesal apabila kita keluar daripada sekolah ini nanti. Dan juga betul. harapan saya juga untuk batch saya sendiri, semoga batch kami ini jadi batch yang cemerlang lah dalam SPM 2025, semua dapat result yang bagus, seperti yang dorang harapkan. Ya, betul. Dan apa pesanan Adib tentang budaya yang telah dilaksanakan oleh tingkatan 5 tahun ni, yang budaya yang positif, apa nasihat kepada junior? Sebenarnya amalan-amalan itu kan yang kami lakukan, contoh dia baca Yasin, baru tadi kami sujud syukur, Weda, Rabita. Rabita. Okay, apa pesanan terhadap amalan ni? Jadi saya harap amalan ni diteruskan lah dari generasi untuk batch-batch terusnya, ataupun kita tambah baik lagi. Mungkin kita tambah lagi amalan-amalan lain yang kita boleh buat selain daripada Rabita dan juga Wahida. Mungkin adalah yang seterusnya. Dan saya harap jangan dilupakan lah amalan ni. Sebab amalan ini betul-betul membantu dari segi rohani kita dan juga ibadah kita. Adakah apa impak semua amalan ni yang macam doa Rabita, Wahida kepada kamu? Sebenarnya doa Rabita ataupun Wahida ni, dia sebenarnya bagi semangat kepada kita untuk teruskan perjuangan kita. Dan doa Rabita dan juga Wahida itu sebenarnya adalah doa untuk menaikkan semangat kita berjuang dalam SPM tahun ini. Jadi ada impak dan harus diteruskan kan? Kan begitu. Jadi kita mendoakan agar Hadib Dawami mampu mengekalkan keputusan 10A dan lebih baik lagi. Begitu juga 10A ke 11A? 11A ya. Sebab struggle untuk admits lagi kan. Ya, betul. So now kita mendoakan dia untuk dapat 11A pula untuk SPM insya-Allah. Begitu juga dengan batch SPM 2025, semoga mencipta sejarah pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Okay, I have a few spontaneous questions for you. With us today is Iqmal Shafi, our head of prefects. He's going to represent all the 4-5 students. They just finished their last paper today, and I have some burning questions that I want to ask him. Before that, back to the interview. So Iqmal, what was the most challenging part to be an SPM student, and how did you solve that challenge, that problem? Well, for me, if you were to ask me, the most challenging problem to be as an SPM student, which is like the environment exactly. I mean, since our batch was the only batch who faced such environment, like there's still no form in our school, even though it's the SPM season has been started, the examination has been started, but they are still being around the school. But
Yeah. So the I don't environment think was that- not very yeah. conducive for you guys. It's not that very conducive for us to study on our own. But for me, I think the only solution is that for me, I try to look up for new places to study, or maybe trying to find some peacefulness and tranquility, so that I could study and concentrate on my study even more. Like that. And besides the environment, I think that during the examination, I had faced things such as out of my pens are out of ink, and Oh. thank God I brought an extra. Yeah. That's is it totally unexpected? Yeah, it's totally unexpected. Okay. Thankfully, I brought Extra another- pens. Yeah, Thank God. for that. And yeah, the most challenging thing is that not remembering what you had learned. So that's totally very suck for me. So my solution is that try my best to zikrullah, salawat, salawat a lot to Rasulullah, so that with that salawat, it inshallah will help me to remember what I had learned. Okay. And it's quite effective actually. Oh, It did really? help me. So salawat. Yeah. Salawat. So whenever you forget something, you just salawat. Okay. So remember, you're not speaking just for the purpose of this video. We are going to show this video to your juniors so that they will learn something from you. Okay. Last question. If you are given 2 things that you would want to repeat before SPM, what would they be? Well, 2 things that I want to repeat is that the first one is I hope that I could I obtain such awareness about this SPM, the importance of the SPM, because for the during the first year I was really like, I don't even know what to do. I don't even have such intentions to study, even though I am already a Form 5 student. So I was still being lost. I don't know where will I be in the future with the SPM results. So yeah, I got the awareness, during the 11th hour lah. I'd say that. So when did that awareness? When did you gain that awareness? Was it 2 months About before? 2 months before SPM. 2 months before. 2 months before SPM. So you wish you could have gained that awareness earlier. Yes, I really wish that I could gain the awareness earlier. Okay. Right? The last one is, besides awareness, I really wish that I would be more hardworking. Yes, and I really wish that okay, I put it's for you. more efforts for my study, for my examinations, towards each subject, especially at math. I see. I really regret that I don't work At maths. so hard for it. It's just when So, exams had come, Yeah. I totally We will very hard. we will see your result later when you receive your result, and everyone will come back to this video one day. Yeah, so whatever the result is, we wish you all the best. Thank you. Your batch to be the best batch ever. Okay, so all the best. Okay, Thank you, sir. Assalamualaikum.